Assalamualaikum, Badai. Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya ketawa dulu ya, Sob Badai juga ikut ketawa. Jadi gini Badai ya, Indonesia itu lagi-lagi diguncang oleh sebuah fenomena, yaitu kemunculan Ghazali Everyday yang mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa, miliaran rupiah hanya dari jual foto-foto yang dianggap sepele atau foto selfie yang dianggap biasa-biasa aja. Nah, yang agak disesalkan dari masyarakat kita adalah bahwa masyarakat kita itu tidak benar-benar kepo soal teknologinya, tetapi kepo kenapa ada orang yang bisa dapat duit dadakan seperti itu. Jadi banyak orang yang kemudian kabita pengen mengikuti jejak yang sama, kemudian berpikir bahwa kalau saya masuk ke dunia itu maka saya pun bisa menjual foto-foto yang sangat standar dengan hasil yang sangat luar biasa. Sebenarnya nggak sesederhana itu Baraya, ini adalah sebuah hype. Jadi maksudnya kurang lebihnya kalau dibandingkan sama seperti YouTube generasi awal atau YouTube pas lagi naik-naiknya di Indonesia, banyak orang yang berpikir kalau kita bikin konten seperti ini dan seperti itu dengan perjuangan yang tidak terlalu berat, ternyata kita bisa menghasilkan miliaran rupiah gitu kan, ada yang berpikir seperti itu. Itu tidak sepenuhnya salah, karena kita juga tidak bisa menyangkal bahwa ada YouTuber-YouTuber yang menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa, miliaran rupiah per bulan misalkan seperti itu. Iya, tetapi lebih banyak lagi YouTuber yang gagal. Dan terkait dengan hal ini kita juga harus sadar bahwa bikin konten itu tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi di situ ada peluh, ada darah, ada air mata, ada ancaman, ada perubahan psikologis yang harus berubah dan lain sebagainya. Ada banyak sekali hal terkait dengan kehidupan yang harus dikorbankan untuk akhirnya menghasilkan sesuatu itu. Jadi walaupun kita mengetahui ada mie instan, tetapi pada umumnya perjuangan kita itu tidak bisa instan, dan kita tidak bisa melihat hal-hal yang instan di media itu dengan penyikapan yang juga instan. Nah, di video ini kita akan jelaskan tentang kenapa foto-foto Al-Ghazali itu foto-foto Ghazali itu dibayar sangat mahal, tetapi bukan berdasarkan hal-hal yang sangat bombastis, tetapi berdasarkan penelusuran saya yang selama 2 bulan ini juga memang berupaya untuk masuk ke situ. Jadi kalau misalkan Baraya menyimak video-video saya, sekitar 2 bulanan yang lalu tuh saya bikin video kan tentang metaverse, sebelum yang lainnya bikin video itu. Nah, di situ juga saya tuh mulai berpikir keras bahwa di masa depan saya harus mengantisipasi apa yang harus terjadi. Karena apa? Karena dunia ini sekarang berubahnya terlalu gila, terlalu radikal, sehingga bahkan orang-orang yang generasi muda sekalipun itu akan terseok-seok untuk bisa mengejarnya. Maka saya mulai berpikir bahwa di tahun 2002 ini orang-orang YouTuber itu akan berkurang antusiasmenya, atau yang podcast juga tidak akan mendapatkan perhatian yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, tergantikan oleh live streaming dan media-media yang atau platform-platform yang sekarang lebih mulai naik lagi dan lain sebagainya lah. Maka saya mulai berpikir soal menciptakan Meta, saya mulai bikin YouTube kedua, saya mulai berpikir banyak hal lah, termasuk juga saya masuk blockchain atau masuk ke dunia yang semacam itu. Nah, kita mulai dulu dari blockchain itu. Blockchain itu apa? Blockchain itu semacam buku besar transaksi, tetapi tidak di bawah otoritas tertentu dan karenanya juga tidak dikontrol oleh satu pihak tertentu. Jadi awal mulanya blockchain itu digunakan untuk mengakomodasi kemunculan cryptocurrency, khususnya pada waktu itu adalah Bitcoin. Nah, jadi ketika Bitcoin itu menjadi mata uang, maka banknya itu adalah blockchain. Blockchain itu tidak ada dalam satu pengaruh atau kekuatan tertentu, tetapi dikendalikan oleh komputer per komputer gitu. Jadi orang per orang. Jadi semua orang yang memang ada di dalamnya juga tergabung di situ dan bisa mengawasi transaksi, dan ya terkait dengan memverifikasi dan sebagainya semuanya juga tercatat di situ. Itu blockchain itu seperti itu. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena diperkirakan atau diproyeksikan orang-orang di masa depan itu akan berusaha menjadi sangat efisien, dan untuk menjadi sangat efisien itu berarti kita harus menghilangkan pihak ketiga dalam transaksi. Jadi misal kita orang-orang zaman dulu itu mau jual tanah misalkan atau jual rumah, maka cara terbaiknya itu adalah dengan mencari orang yang bisa menjualnya, yaitu makelarnya. Nanti si makelar itu kemudian berhubungan dengan pembelinya, kan kurang lebih seperti itu. Dari situlah akhirnya muncul transaksi. Tetapi transaksi yang pada waktu itu menguntungkan itu sesungguhnya tidak efisien, karena ada pihak ketiga yang makelarnya itu. Nah,
Agar menjadi efisien, si makelar itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Dengan muncul internet. Maka di internet itu kita bisa menjual rumah dan properti kita yang lain itu tanpa perantara. Begitu. Ya, ide dasar dari jual beli di internet itu seperti itu kan. Walaupun kemudian sekarang makelarnya juga berevolusi, masuk juga ke dunia internet. Tapi proses intinya adalah seperti itu, penghilangan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini blockchain juga berusaha untuk menghilangkan bank, karena bank itu tidak memberikan efisiensi dalam setiap transaksi, kan begitu. Jadi uangnya dia yang bikin, kemudian suku bunga dia yang tentukan, nilai mata uang dia yang ikut campur dan lain sebagainya kan. Nah, itu akhirnya membuat kita tidak efisien dalam bertransaksi. Nah, blockchain itu dengan cryptocurrency itu digunakan untuk mensiasati inefisiensi itu, begitu kurang lebihnya. Tetapi blockchain pada akhirnya juga memunculkan yang kemudian kita kenal sebagai NFT. Apa itu NFT? NFT itu adalah singkatan dari nah begitu ya. Susah orang Sunda ngomong teh. Apa itu? Ya intinya mah adalah sebuah berkas digital yang memberikan kepada kita sebuah sertifikasi setelah verifikasi sebelumnya yang meyakinkan kepada kita tentang keotentikan atau keunikan satu benda karya seni tertentu. Jadi misalkan begini, saya punya uang 10.000. Nah, uang 10.000 itu adalah uang yang tidak otentik. Uangnya maksudnya tidak unik. Jadi harga jualnya, harga nilainya ya 10.000 itu. Jadi kita juga nggak peduli sama individu uangnya itu, nggak peduli karena di mana-mana 10.000 ya nilainya segitu. Tetapi kalau uang 10.000 itu kemudian saya tanda tangan, nah maka itu nilainya akan menjadi sangat mahal. Karena apa? Karena ditanda tangan secara spesifik oleh saya dan menjadikannya unik, dan saya sebagai orang yang menandatangan itu adalah seorang yang gantengnya luar biasa. Sehingga uang itu menjadi sangat mahal. Begitu. NFT itu bergerak di bidang itu. Apakah si uang yang kemudian saya tanda tangan itu bisa saja difoto? Ya bisa. Digandakan mungkin bisa kalau profesional banget gitu ya. Di scan dan sebagainya ya bisa. Tetapi semua kage bunsin yang bajakan-bajakan tadi itu nilainya tidak memiliki nilai keunikan. Karena yang nilai keunikan dan keotentikan itu hanya yang saya tanda tangan secara langsung. Begitu. Nah, jadi Ghazali kemarin itu ketika dia menjual foto selfie-nya itu sesungguhnya bukan hanya sekedar menjual foto selfie-nya itu, tetapi dia menjual berkas digital yang menunjukkan bahwa foto itu terverifikasi dan tersertifikasi sebagai sesuatu yang unik dan berbeda dibandingkan yang lainnya. Begitu kurang lebihnya. Lah, lalu kenapa kalau sudah terverifikasi dan diberi sertifikat itu akhirnya menjadi harganya sangat mahal? Ya, karena ini barang seni, Baraya. Jadi kalau barang seni itu Baraya tidak bisa melihatnya sebagai sesuatu yang objektif, kemudian generalistis, kemudian logis dan lain sebagainya. Gak bisa. Itu seni itu ada di dunia yang lain. Jadi ya kita langsung aja masuk misalkan ke barang seni. Kenapa bisa sangat mahal gitu? Baraya kan kadang-kadang juga terheran-heran melihat karya seni, lukisan yang menurut Baraya butut banget, itu gak ngerti apa bagusnya gitu. Tapi pas Baraya lihat harganya, oh Baraya langsung salto, kemudian minta digendong sama Ibu Megawati karena harganya itu sampai 1 triliun, padahal lukisannya cuma gini doang. Saya juga bisa atau bikin yang lebih bagus dari ini, misalkan seperti itu. Nah, kenapa si lukisan itu bisa menjadi sangat mahal begitu dengan harga yang sangat ya luar biasa? Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan terkait dengan lukisan kenapa menjadi sangat mahal. Yang pertama itu adalah siapa pelukisnya atau siapa yang membuat karya seni itu. Karena siapa yang membuat karya seni itu dia memiliki cerita, dia memiliki sejarah, dia memiliki pemaknaan, dan dari situ orang yang membelinya itu benar-benar menyadari soal pemaknaan itu, betapa besarnya orang itu atau betapa besar cerita yang dibalik orang itu. Gak usah dulu ke seni, misalkan permen karet Sir Alex Ferguson itu di pertandingan terakhir MU yang dia pimpin sebelum dia pensiun itu kan biasanya dia ngunyah permen karet terus dibuang. Nah, dibuang di tempat sampah itu dipulung sama orang, kemudian disertifikasikan, kemudian dijual dan untungnya sampai miliaran rupiah. Kenapa permen karet itu kan lebih jelek daripada karya seni yang lukisan itu, tapi kenapa bisa sampai miliaran? Karena ada cerita di baliknya, bahwa fans MU itu harus benar-benar kenal sama yang namanya Sir Alex Ferguson, yang dia menjatuhkan hegemoni Liverpool pada waktu itu dibanding Manchester United dan sebagainya, dan panjang sekali ceritanya.
Dan permen karet itulah yang menjadi saksi mata ketika Sir Alex Ferguson pensiun. Jadi maksudnya si pelukis itu walaupun karyanya jelek tapi dia punya cerita di baliknya. Makanya harga lukisannya bisa menjadi sangat mahal. Begitu, itu yang pertama. Kemudian kenapa lukisan atau karya lukis itu menjadi sangat mahal? Karena galerinya atau karena rumah lelangnya. Mereka itu terdiri dari banyak sekali kurator, ahli seni, dan sebagainya yang kemudian memperkirakan bahwa nilai sebuah lukisan itu adalah sekian dan sekian. Tahu dari mana? Ngimplang aja, mereka tidak menggunakan logika, mereka tidak menggunakan apapun. Ini sepenuhnya adalah subjektivitas mereka. Setelah mereka begitu lama berkecimpung di dunia seni, kemudian mereka menilai bahwa ini nilainya sekian, ini nilainya sekian. Tidak ada ukurannya, tidak ada takarannya, yang penting subjektivitas itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah lukisannya. Nah, ini baru. Lukisan itu bagus atau enggak sesuai pemaknaan dan sebagainya. Maksudnya semakin banyak yang menyukai, artinya lukisan itu semakin bagus. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi ini tidak menjadi faktor yang paling utama dalam menentukan harga lukisan, tetapi intinya ada yang seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah bahwa lukisan itu bisa menjadi sangat mahal kalau dia otentik, kalau dia unik. Baraya tahu lukisan misalkan Mona Lisa atau hal yang semacam itu, Baraya akan sepakat bahwa itu bukan lukisan dengan gambar yang paling presisi dengan manusia beneran, paling mirip dengan manusia beneran. Baraya tahu itu kan. Baraya juga tahu bahwa akan ada banyak orang yang bisa meniru lukisan itu. Tetapi lukisan itu otentik. Lukisan itu satu-satunya di dunia, dibuat oleh Leonardo da Vinci. Nah, dengan 4 hal itulah kemudian satu barang seni itu bisa dihargai dengan sangat mahal. Tapi intinya sepenuhnya adalah subjektivitas. Sekarang kita masukkan kasus lukisan itu ke dalam kasus foto Ghazali. Jadi di antara 4 unsur yang tadi itu, mana yang dianggap sebagai pihak ketiga? Tentu saja adalah galerinya atau rumah lelangnya yang menjual lukisan-lukisannya itu. Nah, sekarang si rumah lelang itu kita buang. Karena yang tadi itu, efisiensi itu dibuang, digantikan menjadi apa? Menjadi OpenSea, menjadi marketplace, kan dijualnya di situ. Jadi orang-orang semuanya bisa langsung melihat siapakah senimannya. Senimannya adalah Ghazali yang tadi itu. Lalu siapa yang membelinya? Yang membelinya adalah orang yang mau membelinya, dan secara subjektif. Ingat, seni itu subjektif, gak logis, gak bisa diukur. Ini jelek kok harganya bisa sangat mahal, gak bisa seperti itu. Sama seperti ketika ada boyband Korea yang seperti ini, menurut saya ini orangnya bentuk mukanya tuh jelek. Saya mohon maaf ya, ini misalkan ya. Tapi akan ada banyak orang yang menganggap bahwa dia tuh ganteng luar biasa, dan saya gak bisa memaksa orang yang berpendapat bahwa dia ganteng itu ikut pendapat saya bahwa dia itu jelek. Gak bisa seperti itu. Ini terkait dengan subjektivitas. Jadi ketika ada Ghazali sebagai seniman, majang fotonya, dan foto ini punya sejarah bahwa dia sebenarnya memoto dirinya setiap hari selama 5 tahun misalkan, dan seterusnya, dan bahwa dia memiliki cita-cita, dan ada banyak cerita di balik itu. Nah, maka orang yang melihatnya itu secara subjektif, beberapa di antaranya mungkin akan mengira bahwa ini nilainya sangat mahal, maka dia beli itu langsung di OpenSea. Kan begitu. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau Baraya misalkan Kabita pengen mendapatkan nasib yang kurang lebih serupa dengan Ghazali itu, jangan langsung senang, jangan dengan meniru cara yang sama maka Baraya akan mendapatkan rezeki yang sama. Tidak, ini terkait dengan subjektivitas. Sebagai seorang seniman dan sebagai seorang penikmat seni, semua di antara mereka itu berpikir subjektif, random, acak-acakan, kreatif tetapi tidak terkendali, dan tidak ada dalam satu pakem yang setara dan sama. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan dulu hype, jangan dulu heboh, jangan dulu seneng, biasa-biasa aja. Karena segala sesuatu itu memang ada prosesnya. Prosesnya ada yang panjang, ada yang pendek, kadang-kadang juga tergantung pada keberuntungan, tapi kebanyakan itu tergantung pada proses yang Baraya upayakan sendiri. Saya pun seperti yang saya bilang tadi, sejak 2 bulan yang lalu saya sudah berusaha untuk masuk ke sini, dan banyak hal yang memang harus saya lakukan. Kalau Baraya misalkan juga Kabita pengen karena kesuksesan dan sebagainya, saya sarankan sih jangan cuman googling, jangan cuman ngelihat
sesuatu, tapi coba Baraya cari komunitasnya, Baraya cari orang yang berkecimpung di sana, kemudian Baraya belajar langsung di situ. Karena tema-tema terkait dengan hal ini itu tidak bisa dijelaskan dengan cuap-cuap seperti ini saja, tetapi Baraya memang harus praktek langsung di situ, melihat alat-alat, melihat dunianya secara langsung, baru Baraya bisa lebih paham tentang apa yang terjadi di dalamnya. Ini adalah tentang teknologi masa depan, ini adalah tentang kebiasaan masa depan, dan ini mungkin saja akan menjadi revolusi besar bagi transaksi, bagi keuangan manusia di masa depan. Maka saya harap juga Baraya menjadi orang yang terlibat dan berkontribusi atas apa yang akan terjadi di masa depan. Semoga bermanfaat, semoga ini memberikan penjelasan ya, walaupun penjelasannya tidak mendasar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.